Anda akan saksikan saya ngetes kompresor gancet, saya bongkar, kemudian saya siram air bahwa supaya Anda paham sistem kerja oli di kompresor ini ngapain ini. Anda bisa perhatikan. Bikin video ini gampang. Yang nonton diikutin pasti hasilnya nihil. Saya tetap bersikeras seperti itu karena ini belum pernah dicoba kemudian langsung main lihat video, pasti Anda hasilnya nihil. Mudah-mudahan ini yang mengikuti saya ini ilmu gratis, ilmu daging, no hoax, no tipu-tipu, tidak sampai jual sawah, pekarangan, ladang, bahkan rumah Anda pasti bisa ini. Kalau melihat video-video yang sudah saya uji untuk Anda, ya apalagi para pemula. Dari dasar saya unggah, kemudian tentu ini melangkah, pasti saya jamin tahu solusinya. Sore guys. Oke guys, ketemu lagi tentu dengan Jack Volta lagi nih. Anda bisa saksikan kompresor ini sebelah dengan gerinda kemudian gancet. Oke. Sudah muter, kemudian setelah mutar piston ini bergerak, baru ketahuan bahwa ini presnya lemah. Makanya saya bilang, para pemula atau pengguna ini, saya selalu pesan, jangan main-main bongkar kompresor kemudian diservis kemudian dilas lagi. Saya yakin ini hasilnya nihil ini. Pasalnya apa? Saya sudah bilang bolak-balik. Sudah ngerinda, kemudian gulung, dielas rembes lagi, kemudian oli dan lain-lain. Apalagi ini para pemula ngegarap kompresor seperti ini, Anda habis bolak-balik, uangnya habis, punya orang malah tambah mampus, kan kira-kira seperti itu. Makanya saya tidak menganjurkan kalau yang namanya kompresor ini diservis. Kalau versi saya ini, yang ngikutin saya, kalau bisa jangan nyervisin kompresor ini, yakin saja percuma. Karena apa? Saya sudah teliti sebelumnya. Ini ngapain ini? Pengeluarannya banyak, hasilnya nihil. Logikanya seperti itu. Anda bisa saksikan videonya. Dan saya akan tes ini. Oli ini bekerjanya seperti apa? Kemarin ada yang nanya. Oli kompresor ini apakah bergerak kemudian ngikutin pipa bersama freon? Kalau bahasa saya, oli dievap bukan karena keluar dari kondensor kemudian balik lagi, bukan seperti itu. Oli mundur ke evap kemudian ditarik lagi. Kalau terjadi oli ini di kondensor, sudah pasti nih tiap kulkas mampet. Saya ada ujinya. Di filter olinya ngumpul kemudian mampet. Ada saya videonya, makanya saya bisa membantah bahwa oli ini tidak berjalan bareng sama freon ke pipa kondensor kemudian difilter. Ini tidak seperti itu. Berdasarkan yang saya sudah bongkar-bongkar. Tentu ini dari hasil yang saya uji, difilter ngumpul kemudian bikin buntu ini. Apa harus tiap kulkas tiap hari buntu kalau oli ini sirkulasi ke pipa kondensor kemudian? Tidak seperti itu. Jadi oli ini memang di bawah untuk melicinkan si piston ini bergerak. Sama persis dengan motor ini. Kompresor ini sama persis dengan piston motor, tetapi ini kapasitasnya tentu kecil ini, ya. Saya akan tes oli ini kerjanya seperti apa. Saya akan tuang air dan saya akan hidupin supaya Anda tahu bahwa dari bawah hangker ini, dari paling bawah ini oli dihisap kemudian keluar di as yang paling atas lubang ini. Kemudian mutar ini. Nyipratin si
dinding kompresor, kemudian ke piston. Ini berharap piston ini selalu kena oli sehingga licin terus. Makanya kalau misalkan terjadi oli encer, ada air, bahkan tidak ada olinya, ini sudah pasti kancet. Piston ini panas, bengkak besinya, kemudian sudah pasti kancet. Saya akan tes dengan air ini supaya Anda pahami. Halo guys, ini sudah saya gerinda kompresor ini. Ya, barusan saya gerinda ini. Jadi ini kompresor ini kancet. Bentar. Ini kancet ini. Keras. Tuh, keras. Apa bisa ini kalau seperti ini kemudian saya mengadakan langkah seperti ini, ya saya ketok ini Anda lihat ini, tetapi saya tidak menyarankan ini sudah pasti kancet keras ini, Anda bisa lihat ya. Saya akan siram oli juga. Bentar. Ini bukan untuk didandanin ini. Kalau saya tidak mengadakan seperti ini kemudian dilas lagi, ini tidak seperti itu. Ini adalah video yang bahwa seperti ini kompresor. Ya. Ini piston ini yang saya siram. Ini sudah geser, ini saya ketok. Saya akan ketok ulang lagi. Ya. Oke, kalau piston kancet ini walaupun gulungannya bagus nggak bakalan muter ini. Ini seretnya bisa di pas ini yang di as atau di sini atau di sini nih. Makanya saya siram. Ini sudah licin. Ini sudah licin, oke. Jadi seperti ini nih kerja kompresor. Kemudian ada angin mompa kemudian ke pipa pres ini dan keluar di pipa pres. Kalau di sini rembes, ini yang namanya pres balik ini. Diperpak ini nih. Jadi dorong di sini. Karena tekanannya berat sehingga ini rembes di sini, angin keluar sehingga bolak-balik ini ngisep, timbulnya pres lemah atau pres balik. Artinya pres balik ini tidak ada pres sama sekali, ini bocornya besar. Pres balik ini ada tingkatannya, yaitu tentu ini nggak begitu besar. Jadi ada berapa tingkatan itu. Saya akan tes, ini sudah licin, oke. Jadi pistonnya ini ya. Kemudian perpaknya ini. Saya akan tes, saya akan colokin ini apakah hidup atau tidak. Oke. Saya akan tes angin. Jadi kalau ditekan ada beban front, kenapa ini pres balik? Ini akan keluar di perpak ini nih. Jadi ini pun tidak sempurna ini menurut saya. Perpaknya. Ini pun kalau saya lihat ini presnya lemah ini. Saya kuat nahan ini. Ini pres lemah. Ya. Ini kuat saya ini nahan ini. Saya akan tes masukin ini harusnya ke air ini. Ini kuat saya tahan, ini pres lemah. Oke, ini kompresornya dan saya akan tuang air supaya
ini keluar dari sini si oli ini, Bapak memastikan kalau ada dinding kompresor tutupnya ini pasti ke piston-piston juga. Saya banyakin tidak kaleng-kaleng ini supaya Anda paham, mau konslet mau ngapain nggak urusan ini. Setengah botol ini. Oke. Anda bisa lihat ini. Saya akan hidupin bahwa oli ini keluar dari sini. Saya akan hidupin konslet atau tidak karena ini air ini. Tuh airnya tuh. Ini nyiram ke piston ini. Ini oli ini. Ya. Jadi ini sudah pasti konslet ini. Biar kelihatan. Ini cara kerja oli di kompresor kulkas. Ini yang nyiprat di samping-samping ini ntar ke dinding, yang tutupnya ini ntar akan balik lagi, ini turun lagi. Makanya kalau oli kebanyakan ini sudah pasti akan masalah ini. Pasti yakin timbul masalah ini. Oke, Anda dekatin. Oke. Saya ngetes oli. Ini seperti ini pekerjaannya ini. Cara kerja kompresor ini. Ini disap kemudian ditarik ke atas. Ini keluarnya dari as ini, lubang as ini. Jadi muncrat ini. Oke, jadi seperti itu Anda bisa perhatikan.